Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk menselaraskan daripada apa yang sama Ustaz Fauzi, ini bagaimana kita melaksanakan perintah Allah saat ini. Ada beberapa kali saya bahas tentang suami itu, ya, suami durhaka pada istri itu ada, ya, dan itu diharamkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh, ya. Laki-laki yang baik kata Rasulullah adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Nah itu, ya. Terus bukan baik terus dicarikan temen nikah lagi, oh bukan itu, bukan, ya, carikan temen itu, ya, biar baik, nah, carikan temen satu lagi atau dua lagi biar baik, biar bantu-bantu, oh, jangan, ya, bahaya katanya, langsung ada bahaya, ya. Laki yang baik ya nyarikan teman buat istrinya, bukan, ya. Laki-laki yang baik, yang paling baik pada istrinya apa? Pelayanannya, ya. Artinya kalau gajian itu benar-benar gajinya dibagikan ke istrinya, bukan disimpan 3/4, seperempatnya dikasih, alasannya punya utang, padahal enggak seperti itu. Dan laki-laki yang berbahaya adalah laki-laki yang apa? Pelit, kikir, pahit, mekilit, pintawali, banyak itu istilahnya, saya hafal banyak beberapa hal. Ya, yang seperti itu akan merugikan dirinya sendiri, ya. Bilang kayak Fir'aun, oh serem, ya, enggak kayak gitu, ya. Tapi Allah udah melarang, ya, main tangan itu diharamkan, kata-kata yang buruk, dong kita pandangan yang menghinakan, ya, kemudian lisan yang menyakitkan saja kepada orang lain nggak boleh, apalagi kepada istri. Hati-hati itu, jangan, oh kamu itu, wah, ya, hal baik ya jangan dilakukan toh. Ya, dulu masih belum masih Pak, dulu belum punya anak, masih baru kesandung istrinya, hati-hati Dek, hati-hati dilihat baik-baik, dilihat baik-baik. Begitu sudah punya anak kesandung, hati-hati matane diwasno, ya, jangan, ya, walaupun kalem tapi matane itu dasar, yang kayak gitu-gitu itu jangan, ya, jangan, ya, nggak boleh, diharamkan. Kita jaga diri kita loh, ya, yang paling baik adalah paling baik kepada istrinya. Coba cek sendiri seperti apa baik dengan istrinya itu, ya. Tentunya ya nggak pelit, terus tangannya nggak bermain, ya, kata-katanya nggak kalem, tapi kalem tapi menusuk, hati-hati nih mata nih itu, ya. Padahal menusuk sekali, ya, ya, jangan lakukan. Nah, tetap, dan saya sering membahas yang berkaitan dengan ini, ya. Kemudian, nah ini saya ingin mendengar pendapat Habib soal laki-laki yang tidak bisa jaga pandangan, sangat menyakitkan sekali. Ini termasuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, itu mata khianat. Itu adalah mata khianat. Kita sudah istighfar, mohon ampun kepada Allah, kita baca Quran, tapi kita berkhianat kepada siapa? Allah dan Rasul, dan kepada istri kita. Kenapa saya bilang berkhianat kepada Allah dan Rasul? Iya, kita mengatakan kita berbuat kebajikan, tapi mata kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, bukan mahram. Itu diusahakan, maksimalkan, jangan lakukan begitu. Paham, ya? Mata khianat. Adakah mata khianat di sini? Ada tidak? Ya. Coba buka surat Al-Mu'min ayat 19, Ghafir 19, ya. Al-Mu'min itu Ghafir ayat 19. Ya, di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Perhatikan, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam dada. Pandangan mata khianat, dua hal. Pandangan mata khianat itu bisa dua hal. Yang satu, berkhianat kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara syariat. Kita melakukan amal soleh, kita istighfar, kita sholawat, kita tidak berquran, tapi kita maksiat kembali di luar, ya. Yang kedua, pandangan khianat, ini yang dituju tadi itu, seorang laki-laki yang bukan mahramnya, memandang wanita bukan mahramnya, ya, sehingga terjadi pemikiran yang negatif. Ini bisa terjadi pada siapapun, apa termasuk pada antum, bisa pada saya juga. Makanya saya hati-hati, saya sangat hati-hati sekali. Astagfirullahaladzim, pasti di jalan banyak sekali, bagi di Bali ini luar biasa. Itu pandangan yang biasa di Bali. Tapi untuk di sini kita melihat, berarti kita berkhianat. Itu pandangan yang biasa kita ketahui di mana-mana di Bali ini. Tapi kalau kita lihat, berarti kita berkhianat. Pada apa? Yang kita pelajari sendiri nih, Quran ini. Kita belajar Quran, kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus kita melihat hal yang diharamkan itu, berarti mencampur adukan tidak? Golongan muktasid itu. Mau golongan muktasid? Ya kurang lebih dzalimul nafsi. Kita tanyakan sama Bogi kemarin itu. Ya.
Zalimun nas bukan Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan kami menzalimi diri sendiri itu karena pengakuan jujur pada Nabi Adam alaihissalam. Punya satu kesalahan dia mengatakan zalim. Kita punya kesalahan yang banyak mau masuk surga, nggak ngaku zalim, padahal ya kezaliman itu tidak melaksanakan perintah Allah, mempermainkan hukum-hukum Allah, ya, melanggarnya, bahkan lama-lama meninggalkannya, bahkan lama-lama meninggalkan agama. Ya, dari hal kecil lo ya, jangan lupa lo ya, hal kecil lo. Ya, pandangan khianat itu hal kecil, seakan-akan, tapi bukan kecil, besar nanti kalau ditumpuk-tumpuk itu zina mata dan berbahaya sekali itu untuk kita itu. Bahkan dalam sholat pun bisa terganggu kita, nggak bisa khusyuk gara-gara pandangan khianat tersebut. Nah, ini ya, ini perlu dipahami. Ya, dan harus kita paham. Kau duduk di sini istiqomah, terus pandanganmu gak karu-karuan, jangan, itu akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti sangat menyakitkan istri, pasti menyakitkan istrimu. Kau pas duduk dan sama istri, kau ngeliat gitu terus, mas, yo tuh dua tatap ngeliat orang di pinggir jalan, nah itu, ya, itu sangat menyakitkan hati istri kita. Naudzubillah, jangan dilakukannya. Alhamdulillah, kita jaga sama-sama ya, antum semua, al-fakir juga ya, kita sama-sama jaga. Berbahaya sekali itu, sangat berbahaya ya, akan menghapus bahkan amal kita kalau terus numpuk-numpuk, lama-lama bisa jadi zina. Itu taqrabu zina, itu mendekati perzinahan. Jangan dekat sama berzina, nanti akan zina beneran. Naudzubillah, naudzubillah ya. Itu tambahannya. Terima kasih dengan pertanyaannya, mudah-mudahan berkah. Syifa Anjani ya, insyaallah suamimu dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka untuk Syifa Anjani dan semua dari sini, setiap suami keluar, sholatlah 2 rakaat setelah berwudu ya, syukur wudu 2 rakaat setelah berwudu, mohonkan ampun suamimu kepada Allah dan mohonkan perlindungan untuknya, insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Namanya ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya guru, tadi guru menjelaskan di surat Al-Isra ayat 23, yaitu fala taqul lahu uffin, jangan kau katakan pada orang tua perkataan atau membentak keduanya. Terkadang gini guru, ketika kita memilih omongan orang tua itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh guru, atau sebaliknya guru, ketika kita memilih omongan guru itu bertentangan dengan orang tua. Ini mana yang harus kita prioritaskan guru, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Saya kira ini penting saya tanyakan. Kalau tidak saya tanyakan, terus kita mengambil keputusan sendiri, nanti kita akan tergolong orang-orang di surat Asy-Syura ayat 30, yaitu musibah yang menimpa diri kita itu karena perbuatan kita sendiri. Mohon dijelaskan guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang tadi Al-Fakir sampaikan pada kita semua. Jika ada sesuatu yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan syariat agama Allah, karena beliau melanggar perintah Allah, kamu jangan menentangnya dengan kasar ya, tetap dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kan ini perintah agama ya. Wala takunnahuma uffin, itu yang katakan ini perintah agama. Dan kalau benturan dengan gurumu, tetap kamu diam ya. Itu jauh lebih baik daripada kita menjawab, menyangkal pada akhirnya, pada kenyataannya kita tetap bersalah dalam pandangan Allah ya. Penghargaan pada orang tua ini hukumnya luar biasa ya. Setelah bertauhidkan Allah, orang tua ya, sebagian difirmankan seperti itu dalam Al-Quran ya, supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang lurus jalannya. Dan orang tua kita melahirkan kita dalam susah payah ya, 9 bulan 10 hari ya, dan melahirkan kita, membesarkan kita. Nah, kemudian Allah berikan hidayah kita, dia belum. Sewajarnya kita apa? Mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Soalnya kan satu sudah beriman kepada Allah, terus masalah madhab mungkin, atau masalah pemahaman agama mungkin tidak sama, ya kamu lebih baik diam. Nggak perlu membela saya depan orang tuamu, nggak perlu ya. Membela gurumu depan orang tua nggak perlu ya, bukan ya. Kita diam, kita dengarkan ya, itu yang lebih baik ya. Berkaitan dengan surat Asy-Syura tadi ya, menyampaikan bahwa intinya di sana bahwa orang-orang yang berlaku buruk, maka perilakunya itu akan menimpa dirinya. Orang yang melakukan sesuatu keburukan, kejahilan, maka dia akan mendapatkan buah daripada masuk ya. Berkaitan dengan itu tidak termasuk
Ya, karena perintahnya orang tua tetap dihormati walaupun bahkan dia kafir kepada Allah sekalipun. Nggak boleh kita kasar kepada mereka, kita hormati. Ya, kalau bisa kita menjadi contoh, untuk mereka supaya mereka sadar bahwa kita dalam posisi yang benar. Kita menyangkal nggak boleh. Ini udah perintah Allah. Ya, fokuskan dengan perintah Allah tersebut. Bisa dipahami Bu Suyanto ya? Ya. Ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang bertanya guru, bagaimana cara kita berbakti pada orang tua yang sudah meninggal, sedangkan pada saat hidup kita belum sempat berbakti pada orang tua. Terima kasih. Oh, jadi saat hidup belum pernah berbuat kebajikan dengan orang tua, ya, belum nampak, ya, sekedar biasa, belum pernah membalas budi begitu. Ya, terus sekarang sudah meninggal, ya, makanya kini diberikan satu aurat di sini, ya, kalau kau fahami ya kan sudah diberikan, dibacakan itu, istiqomahkan itu karena ada tawasulnya untuk kepada kedua orang tua kita, ada doanya, ada kirimannya untuk orang tua kita. Perbuatan baik kita kepada orang tua saat beliau telah meninggal adalah membacakan firman Allah, mendoakan, ya, zikir pagi petang itu, dan bacakan firman Allah, mendoakan setelah sholat, ya. Banyak hal sebenarnya. Kalau kita umroh, membatalkan umroh, bisa, banyak hal. Ya, jadi paham ya. Nah itu penting itu, ya. Saat dulu belum pernah, nah sekarang, ya, maksimalkan dengan mendoakannya. Nggak, apakah itu terjawab oleh Allah? Apakah diterima? Terjawab dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah khawatir, ya. Itu satu yang luar biasa, ya. Allah memberikan kemudahan. Bahkan yang dulu durhaka pada orang tua, terus taubat setelah orang meninggal, bertobat kepada Allah dengan mengirim doa, dengan membacakan firman Allah, ya, dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik yang lain yang dikhususkan untuk orang tuanya. Itu boleh dan akan masuk, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagian daripada anak yang soleh pastinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Ada yang lain? Baik, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, berikan kebaikan kepada kita, menjauhkan kita dari kelimat dan kesulitan, yang memberikan kita kebaikan, ya, memberikan kepada kita keberkahan dan bersatu-bersatu semua keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.